Halo sob, kembali lagi di YouTube Mamang Channel. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati, menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa endemik. Satwa endemik adalah hewan yang mendiami suatu wilayah tertentu dan secara general tidak ditemukan di wilayah lain. Sayangnya, ada beberapa hewan endemik Indonesia yang dinyatakan punah. Meskipun luas daratan Indonesia hanya mencakup sekitar 1,3% dari total daratan di dunia, sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di planet ini dapat ditemukan di Indonesia. Indonesia memimpin dalam hal kekayaan mamalia, dengan lebih dari 500 jenis mamalia yang beraneka ragam. Selain itu, negara ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 jenis burung. Bahkan di bawah permukaan air, sebanyak 45% dari seluruh jenis ikan di dunia dapat ditemukan di perairan Indonesia. Namun, karena kurangnya upaya konservasi, ada sebagian hewan endemik Indonesia dinyatakan punah. Indonesia memang terkenal dengan daftar panjang satwa liar yang terancam punah. Menurut IUCN, sekitar 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis satwa lainnya di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan. Bahkan, ada 69 spesies yang dinyatakan sebagai kritis, 197 spesies sebagai terancam, dan 539 jenis sebagai rentan. Inilah 5 jenis hewan di Indonesia yang sudah dinyatakan punah. 1. Harimau Bali, Panthera tigris balicca. Harimau Bali yang dalam budaya Bali sering disebut sebagai sangmong, merupakan subspesies harimau pertama yang dinyatakan punah di Indonesia. Harimau Bali merupakan salah satu dari 3 subspesies harimau yang mendiami Indonesia, bersama dengan harimau Jawa yang kini telah punah dan harimau Sumatera yang berstatus terancam punah. Keberadaan mereka mencerminkan keindahan dan kekayaan alam Indonesia, namun sayangnya, nasib harimau Bali berakhir tragis. Sejarah kepunahannya tercatat sebagai peristiwa dramatis pada tanggal 27 September tahun 1937. Harimau Bali terakhir ditembak mati di wilayah Sumber Kimia, Bali Barat. Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas perburuan, terutama setelah kedatangan Belanda ke tanah air. Status kepunahannya baru diresmikan pada tahun 1938. Acting this laid back tells Bagani he's not a threat. 2. Harimau Jawa, Panthera tigris sondaica. Pada tahun 1980-an, harimau Jawa resmi dinyatakan punah, meninggalkan tanda tanya besar tentang masa depan keanekaragaman hayati di tanah airnya. Sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia, harimau Jawa menjadi korban dari 2 ancaman utama, perburuan liar dan perkembangan lahan pertanian yang semakin mempersempit serta merusak habitat mereka. Upaya manusia untuk mengambil manfaat dari lahan dan kekayaan alam seringkali mengabaikan dampak negatifnya terhadap kehidupan liar. Harimau Jawa menjadi salah satu korban paling mencolok dari keseimbangan yang terganggu ini. Pada tahun 1940-an, pemerintah Indonesia mencoba untuk menyelamatkan harimau Jawa dengan membentuk beberapa taman nasional. Sayangnya, upaya ini terhambat oleh 2 faktor krusial,
yaitu ukuran taman konservasi yang terlalu kecil dan jumlah mangsa yang disediakan yang terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan harimau Jawa. Maka, walaupun ada usaha penyelamatan, harimau Jawa tetap berada di ambang kepunahan. Keadaan semakin memburuk pada tahun 1950-an, ketika hanya tersisa sekitar 25 ekor harimau Jawa di alam liar. Ironisnya, upaya pengembangbiakan yang dimulai tidak mampu menghentikan penurunan populasi. Pada tahun 1972, hanya tersisa 7 ekor harimau Jawa, sebuah angka yang sangat meresahkan dan menggambarkan kelemahan serius dalam upaya konservasi. I'm worried. She's taking a terrible risk. 3. Tikus pohon raksasa Verhoeven, Papagomis Theodor Verhoeven. Tikus pohon raksasa Verhoeven atau dikenal dengan nama ilmiah Papagomis Theodor Verhoeven, adalah makhluk misterius yang pernah menghuni Pulau Flores. Keberadaan spesies ini menjadi bagian dari catatan paleontologi, hanya dapat dijelajahi melalui sisa-sisa fosil yang ditemukan di Gua Liang Toge dan Liang Bua di Nusa Tenggara Timur, NTT. Sejak penemuan pertama kali, tikus pohon raksasa ini telah menjadi bukti sejarah hidup pulau tersebut. Namun, kesedihan menyelimuti narasi ini karena pada tahun 1996, spesies yang unik ini dinyatakan punah. Keputusan ini diambil berdasarkan temuan fosil yang menunjukkan bahwa tikus pohon raksasa telah lenyap dari ekosistemnya. Empat. Tikus gua Flores, Spelaeomis florensis. Tikus gua Flores, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Spelaeomis florensis, juga hanya diketahui keberadaannya melalui fosil di Gua-Gua Liang Toge dan Liang Bua di Nusa Tenggara Timur, NTT. Sisa fosil tikus Gua Flores merupakan jendela ke masa lalu, membawa kita pada petualangan ilmiah untuk memahami kehidupan yang pernah ada. Dalam catatan penelitian Machpe dan Fleming, tikus ini resmi dinyatakan punah pada tahun 1996. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa kepunahan tikus Gua Flores mungkin telah terjadi jauh sebelum tahun 1500 Masehi, bahkan sejak zaman Holosen. 5. Burung kuau bergaris ganda, Argusianus bipangtatus. Burung kuau bergaris ganda merupakan bagian dari keluarga kuau yang termasuk ke dalam genus Argusianus bersama dengan kuau raja, Argusianus argus. Kuau bergaris ganda menjadi bukti betapa rapuhnya beberapa spesies terhadap ancaman kepunahan. Ironisnya, keberadaan kuau bergaris ganda tidak pernah terungkap di alam liar. Sebagian besar informasi tentang spesies ini berasal dari sejumlah bulu yang dikirim ke London untuk diteliti. Penelitian ini menjadi satu-satunya jendela wawasan keindahan dan keunikan burung ini yang telah lenyap tanpa sempat diabadikan di habitatnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, International Union for Conservation of Nature, IUCN, menarik garis tegas pada peta keberlanjutan kehidupan kuau bergaris ganda. Hasilnya, burung ini secara resmi dinyatakan punah, menjadi satu lagi bagian dari daftar berat kepunahan spesies asli Indonesia.